Guys, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan setidaknya ada 18 negara akan meminta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi pada saat G20 nanti di Bali, guys. 18 negara manakah yang minta pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi itu, guys? Ayuh kita simak video ini. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, jika anda sihat, alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, guys. Okey, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel, iaitu Kajian Online. Teman-teman jangan lupa pergi ke channel Kajian Online, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga, iaitu kepada channel Kajian Online. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan hari ini adalah iaitu tak kuat hadapi krisis AS dan 18 negara maju minta tolong ke Presiden Jokowi. Dan video Brozul Channel. Mari. Banyak pihak, di antaranya World Bank dan IMF, mengatakan ekonomi akan menghadapi krisis di 2023. Profesor Ekonomi New York University Nouriel Roubini memprediksi dunia tengah memasuki era baru krisis pada tahun 2023 nanti, iaitu di antaranya World Bank dan IMF mengatakan ekonomi akan menghadapi krisis pada tahun 2023. Wow, itu yang pada G20 nanti kita lihat banyak negara, 18 negara katanya ataupun lebih daripada negara itu, negara-negara yang ada akan meminta pertolongan daripada Indonesia. Wah, mereka sudah siap ya. Masih hebat yang belum pernah ada sebelumnya. Roubini punya reputasi berkat ramalan tepat atas krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, AS, pada 2008, yang menjadi krisis global. Pemerintah pun mewaspadai risiko resesi ekonomi global pada tahun depan. Adapun tantangan yang perlu diwaspadai pada tahun depan antara lain ancaman akibat perubahan iklim, ketegangan geopolitik yang terus berlangsung, sehingga menyebabkan disrupsi pasokan global yang memicu lonjakan menyebabkan inflasi. Juga ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lonjakan inflasi secara global memicu bank sentral di banyak negara mengetatkan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga secara agresif, terutama negara maju. Menaikkan lagi suku bunga ya. Dinaikkan lagi suku bunga, guys. Waduh, ini sudah mengakibatkan banyak lagi masalah ya nanti. Sudahlah, semakin teruk dan suku bunga dinaikkan lagi. Juga akan menambah ketidakpastian khususnya di negara berkembang. Jadi ketidakpastiannya banyak, makanya disebutkan di tengah risiko bagaimana kita tetap mencapai ekonomi yang tetap kuat dan bertahan. Padahal pola risikonya jadi lebih sulit diprediksi, ujarnya saat webinar strategi capai ekonomi kuat dan berkelanjutan di tengah risiko, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Menurutnya, APBN 2023 akan tetap berperan sebagai shock absorber dan diharapkan tetap mampu merespons gejolak global sehingga stabilitas ekonomi di dalam negeri dapat terjaga. Sri Mulyani menyebut APBN yang salah dalam tata kelolanya tidak hanya akan merugikan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu krisis politik, seperti yang saat ini terjadi di Sri Lanka dan Inggris. Tantangan-tantangan masyarakat dan ekonomi yang continuously di bawah tekanan dan shock ini bukan kaleng-kaleng, istilahnya shocknya sangat besar, yang memang kemudian jika APBN sendiri tidak tahan, APBN-nya jebol duluan, ucapnya. Kendati demikian, Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia pada kuartal 3 2022 akan tumbuh lebih tinggi dari kuartal 2 2022 sebesar 5,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kuartal ketiga ini kami harapkan momentum pemulihan ekonomi masih akan kuat, ucapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan setidaknya ada 18 negara akan meminta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi pada saat G20 yang digelar 15 sampai 16 November tahun 2022 di Bali. 18 negara yang akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Bapak Jokowi di G20 nanti ya. Ini kira mereka benar-benar mahu meminta pertolongan ni daripada Indonesia ya. Namun, ia tidak memungkiri kemungkinan bertambah. Bukan saja 18 negara, mungkin lebih ya. Sampai 20, kata Retno dalam keterangan pers usai rapat intern di Kompleks Istana Kepresidenan.
Jakarta, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Retno mengaku, Amerika sudah menyatakan akan hadir dalam pertemuan bilateral dengan Indonesia Amerika di G20. akan hadir di G20 Namun, nanti. ia belum menerima laporan apakah Rusia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Indonesia. Amerika pasti akan hadir di G20, tetapi dia mau tahu adakah Rusia akan sama juga turut hadir. Bilateral sudah 18, tadi Amerika terjadwal ya. Sekali lagi semua sedang bergerak tapi insya Allah akan baik, jelas Retno. Hal yang lebih mengejutkan dari 18 negara yang meminta bertemu Presiden Jokowi, mayoritas adalah negara-negara maju di Eropa dan tentunya Amerika Serikat. Para pengamat menilai Eropa dan AS saat ini sudah sangat kelabakan melawan ganasnya dampak krisis ekonomi. Eropa bahkan dampaknya lebih parah, karena kekurangan pasokan energi dapat membuat Eropa membeku di musim dingin tahun ini. Oh, kekurangan energi. Jadi makin teruklah mereka guys ya, kerana kita tahu bulan Disember Eropah kan musim salji ya. Jika kekurangan energi, bagaimana mereka untuk memerlukan sumber? Oh, parah guys. Oi, makin parah. Retno menuturkan pemerintah terus menerima permohonan dari negara lain untuk bertemu dengan Jokowi. Ia mengaku permohonan terus bergerak sementara Jokowi berstatus pemimpin G20. Oleh karena itu, mereka berupaya memenuhi ekspektasi pertemuan. Ia pun tidak memungkiri bahwa waktu pertemuan tidak hanya saat G20 saja. Jadi Bapak Presiden kan harus memimpin sehingga kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral juga hanya bisa dilakukan di antara in between pertemuan itu, tutur Retno. Jadi kita akan berusaha mengakomodir semaksimal yang dapat kita lakukan, tetapi kalau masih ada yang belum mendapatkan kita akan coba mengakali, misalnya di pertemuan ASEAN kalau mereka hadir di ASEAN beberapa oke kita bilateralnya mungkin di ASEAN. Demikian juga kalau di APEC, kita ketemunya di APEC, tapi prinsipnya Presiden sangat menghargai dan ingin sekali melakukan pertemuan yang sesuai dengan permintaan para leaders negara lain. Brunei pun ada, Sultan Brunei. Presiden Jokowi mengatakan, krisis pangan menjadi perhatian forum G20. Bahkan sejak Juli tahun 2022 lalu, isu tersebut telah diangkat dalam high-level seminar, Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity, serta pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, FMCBG. Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G2. Lihat, kita sini Presiden G20 Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan wang saat ini ya. Siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain, ujar Presiden saat konferensi pers seperti dikutip dalam keterangannya, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Beberapa inisiatif global pun telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the UN Global Crisis Response Group, GCRG, the G7 Global Alliance for Food Security, GAFS, the Global Agriculture and Food Security Program, GAFSP, International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative. Selain itu, Bank Dunia juga telah berkomitmen untuk menyediakan $30 juta AS dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Bank Dunia berkomitmen untuk menyediakan $30 juta AS guys ya. Untuk persediaan katanya apa itu? Projek terkait ketahanan pangan dan nutrisi ya. Sementara Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System. Di dalam negeri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan, sebagai forum yang efektif dalam menjawab tantangan global dalam hal kerawanan pangan, Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan,
Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing, ungkapnya. Adapun pertemuan JFAMM pertama ini menjadi dasar koordinasi erat yang diperlukan di masa depan untuk menentukan cara terbaik dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Pada pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 mendukung peningkatan koordinasi untuk memastikan respon global yang selaras dalam menghadapi kerawanan pangan dan kerjasama dengan inisiatif multilateral lainnya. Oke guys, kita sudah pun mereaction tadi daripada channel kajian online. Katanya, tak kuat hadapi krisis AS dan 18 negara maju minta tolong ke Presiden Jokowi. Di situ kita tahu bagaimana katanya di sini Menteri Luar Negeri iaitu Retno Marsudi mengatakan setidaknya ada 18 negara nanti yang akan meminta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Bapa Jokowi di persidangan G20 di Bali nanti pada 15 hingga 16 November nanti guys ya. So di situ kita nampak bagaimana pentingnya Indonesia untuk menyelesaikan iaitu masalah kekurangan pangan ya katanya di sini dan kekurangan energi. Semua negara-negara barat sekarang ini akan menghadapi musim sejuk. Apabila musim sejuk itu ataupun musim salji ataupun musim salju kalau orang Indonesia bilang maka jika kekurangan energi makin bertambah buruklah apa yang terjadi di Uni Eropah nanti guys. Jadi mereka cepat-cepat sekarang ini untuk memohon pertolongan daripada Indonesia daripada segi ekonominya, daripada segi pangannya, daripada segi iaitu energinya, semua meminta pertolongan daripada Indonesia. Kenapa mereka minta pertolongan daripada Indonesia guys? Kerana mereka tahu Indonesia ini banyak mengeluarkan seperti batu bara, seperti tenaga-tenaga kerja. Mereka boleh minta pertolongan daripada Indonesia untuk menghantar iaitu TKI untuk bekerja di negara mereka, kerana di negara mereka sendiri banyak pekerja-pekerja mereka sendiri yang sudah mogok guys, yang enggak mau bekerja, dan jadi itu negara-negara Uni Eropah ataupun negara barat memohon pertolongan daripada Indonesia daripada segi energi, daripada segi batu baranya, daripada segi tenaga kerjanya banyak ya. Itulah pentingnya Indonesia di mata mereka. Dulu mereka sangat mengkecil-kecilkan Indonesia. Mereka bangga dengan negara mereka yang maju, yang orang kata moden, tetapi sekarang ini mereka memerlukan pertolongan daripada Indonesia sendiri. Itulah orang kata guys ya. Jangan kita sombong dahulu. Apabila kita susah, meminta pertolongan daripada orang yang kita pernah hina. Itulah ya guys ya. Jadi pengajaran untuk kita bersama juga. Okey, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya dan untuk teman-teman di Indonesia juga. Jangan berhenti mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi teman-teman yang suka dengan cara saya reaction, teman-teman boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman pada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada teman-teman semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.